Hai Ceceromet Kitchen, mau masak celimpungan khas Palembang. Untuk membuat celimpungan, saya pakai daging ikan tenggiri yang udah digiling. Ini beratnya setengah kilogram daging ikan tenggiri gilingnya. Daging ikan tenggirinya masih setengah beku karena kemarin saya belinya di toko online dalam keadaan frozen dan sudah saya diamkan di suhu ruang. Sekarang saya pindahkan daging ikan tenggiri ini ke dalam baskom yang lebih lebar. Lalu tambahkan air 200 ml. Airnya ini bukan air hangat, bukan air es, air biasa aja kita masukkan semua. Dan ini putih telur dari 2 butir telur ya, putihnya aja. Ini yang membedakan celimpungan dengan pempek. Kalau celimpungan tuh pakai putih telur. Kita aduk ikan tenggiri, putih telur dan air sampai tercampur rata. Lebih enak sih ngaduk pakai tangan ya, cuma karena saya nggak mau amis jadi tangan saya pakai sarung tangan plastik. Oke, sekarang kita masukkan 1,5 sendok makan garam. Jadi garamnya itu baru kita masukkan setelah air dan putih telur ya. Ini MSG setengah sendok teh. MSG ini optional ya, micin. Kalau nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Tapi biar gurih saya pakai micin atau MSG. Aduk rata sampai dengan tekstur yang seperti ini. Kalau sudah tercampur rata semua, baru kita masukkan tepung tapioka 250 gram. Jadi jumlah tepungnya itu setengah dari jumlah ikannya. Otomatis ini adonannya enak banget, adonan celimpungannya karena banyak menggunakan ikan. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, nah kayak gini ya kira-kira konsistensinya. Kita mau rebus celimpungan ini. Rebus air sampai mendidih di panci yang agak besar, lalu kita ambil adonan dan bentuk seperti bakso tapi dia keriting-keriting, bentuknya random gitu. Karena celimpungan memang seperti bakso besar-besar, mirip seperti kita bikin tekwan, cuma kalau tekwan itu kan kecil-kecil banget. Kalau celimpungan agak besar. Dan jangan sampai terlalu rapi, harus masih keriting-keriting kayak gini. Sudah saya masukkan semua adonan celimpungannya, kita rebus sampai adonan celimpungan ini mengapung. Kalau sudah mengapung jangan diangkat dulu, biarkan kita rebus dulu sekitar 15 menitan sampai benar-benar matang ke dalam. Kalau celimpungannya sudah matang baru kita angkat dan tiriskan. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Ceceromet Kitchen, silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional. Subscribe ya. Celimpungannya sudah saya angkat semua. Ini tuh bisa didinginkan dulu, terus kita simpan di freezer itu juga bisa. Bisa disimpan di freezer, dia tahan 3 bulan di freezer ya. Nanti kalau mau makan tinggal kita panasin aja, direbus bareng kuahnya. Sekarang saya mau bikin santan dulu dari 450 gram kelapa parut. Ini kelapa parut segar ya, yang tua. Masukkan kelapa parut ke dalam meko chopper atau meko blender ini. Masukkan kelapanya sebagian dulu, jangan sekaligus. Tuang air dari 800 ml ini, kita menuangnya sedikit aja. Saya mau blender kelapa parut dengan air menggunakan Meko blender atau Meko chopper. Produk dari Meko, desainnya cantik banget, warnanya putih. Ini juga odorless ya, jadi nggak ada baunya. Sekarang saya nyalakan dulu mesinnya. Kalau kalian gak ada alat ini, bisa kalian peras-peras aja pakai tangan. Tapi kalau menggunakan blender yang ini, pakai blender Meko ini, hasil santannya jadi lebih kental, lebih banyak. Nah ini sudah cukup, mau saya tuang, disaring ya, disaring. Dan setelah itu kita lanjutkan sampai semuanya habis. Hasil santannya jadi lebih banyak, lebih kental kalau kita pakai Meko juicer atau Meko blender ini. Hasil santannya jadi 1200 ml atau 1 liter lebih 200 ml. Sisihkan dulu santannya, sekarang kita bikin bumbu halusnya. Ada 9 siung bawang merah, 5 siung bawang putih. Saya potong kasar dulu bawang merah, bawang putih. Bumbu celimpungan khas Palembangnya cukup banyak ya. 6 cm kunyit segar, saya potong-potong juga. Ini lengkuas 3 cm, sedikit aja karena kita juga nggak banyak bikin celimpungannya. Jahe 2 cm.
Dan ada bumbu yang khas yaitu temu mangga. Ini namanya temu mangga. Saya beli di toko online. Saya belajar dari orang Palembang asli ya, membuat celimpungan itu pakai temu mangga biar enak. Pakai kencur juga sekitar 4 cm kencurnya. Selain kencur, temu mangga, juga kita pakai temu kunci. Temu kuncinya sekitar segini ya. Saya nggak bisa menjelaskan ini seberapa banyak. Sekitar 10-15 gram mungkin kalau digramin. Kemirinya 3 butir dan 1 sendok teh ketumbar. Semua bahan ini mau saya sangrai. Siapkan wajan anti lengket, kita sangrai dulu semua bahan bumbu untuk celimpungan khas Palembang ini. Disangrai sampai harum dan sampai layu. Baru setelah itu kita masukkan ketumbar. Jadi ketumbarannya agak belakangan karena kalau bareng itu takutnya ketumbarnya gosong ya. Kita angkat dan biarkan agak dingin. Saya juga mau menghaluskan bumbu menggunakan Meko chopper atau Meko grinder ini. Nah, ini saya masukkan aja bumbu yang sudah disangrainya ke dalam Meko chopper. Setelah itu beri air sedikit biar bisa muter dan langsung kita haluskan. Kalau kalian gak ada alat seperti ini, bisa juga diulek manual aja. Dihaluskan sampai benar-benar halus ya untuk bumbu celimpungannya. Nah, ini bumbunya sudah halus. Saya lanjutkan sampai semuanya selesai. Setelah itu digabungin ya semua bumbunya, sisihkan. 7 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 batang sereh. Serehnya saya geprek dulu. Panaskan minyak goreng. Kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan tadi, yang ada temu mangga, temu kunci, kencur, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain. Kita tumis sampai benar-benar mateng, jangan sampai kurang mateng, meskipun tadi udah disangrai ya. Masukkan sereh, daun salam, daun jeruk saya sobek-sobek dulu. Lalu kita aduk-aduk dan kita masak terus sampai daun jeruk, daun salam, serehnya tuh layu. Nah, ini bumbunya juga sudah mulai kecoklatan. Kita masukkan santan yang udah kita bikin tadi, yang 1200 ml itu atau 1 liter lebih 200 ml. Aduk-aduk terus. Tambahkan garam setengah sendok makan. Nanti kalau kurang asin bisa ditambahkan lagi. Gula pasir setengah sendok makan. Saya pakai kaldu jamur ya biar gurih, 1 sendok teh kaldu jamur. Aduk-aduk terus sampai mendidih. Tadi saya cobain kurang asin, saya tambahkan sedikit lagi garamnya. Nah, ini sudah mau mendidih. Saya mau masukkan celimpungannya atau bakso ikannya ini. Celimpungan yang saya bikin ini saya masukkan gak semuanya ya, sebagian masih ada di freezer. Jadi kita masak secukupnya aja. Nah, ini sudah mendidih dan celimpungannya juga pasti udah mateng ya. Kita matikan apinya. Kucai ini untuk taburan biar tambah enak pakai kucai. Celimpungan yang asli Palembang tuh sebenarnya pakai kucai, tapi kalau nggak ada bisa skip aja. Bawang merah goreng crispy untuk taburan juga. Dan jangan lupa sajikan celimpungan dengan sambal cabai rawit. Ini sambal cabai rawit dari cabai rawit yang saya rebus, kasih bawang putih, garam, gula, dan penyedap. Udah pasti enak banget. Ini celimpungannya masih panas. Sebenarnya celimpungan itu mirip pempek, cuma kuahnya aja yang beda ya. Kalau pempek pakainya kuah cuko yang manis dan asam. Kalau celimpungan pakainya kuah santan gurih. Taburi dengan bawang merah goreng yang banyak. Taburi dengan kucai, daun kucai yang udah dipotong-potong tadi. Dan sambal cabai rawit. Celimpungan khas Palembang udah siap untuk disajikan. Ini udah kelihatan enak banget dan pastinya mengenyangkan. Saya mau cobain dulu celimpungannya. Udah ngiler banget ya, pakai sambelnya, pakai kuahnya. Gurih banget. Bakso ikannya itu juga kenyalnya pas, kerasa ikannya, sambelnya enak. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.